Alhamdulillah bismillah sekarang nyambung lagi di S3-nya. Cuma belum selesai. Biayanya dari mana? Biaya sendiri. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dan hari ini saya ceramah di sini. Ini bukan menunjukkan hebat-hebatan. Saya ini memiliki prinsip 3 hal. Pertama, sadar diri. Yang kedua, sadar posisi. Yang ketiga, sadar raih. Dalam kurung sadar wajah. Orang itu kalau ingin berhasil minimal harus 3 nih. 1, sadar diri. Yang kedua, sadar. Ini kok kayak nggak kelihatan dosen ya? Biasanya langsung jelas. Saya ulang. Pertama, sadar diri. Perlu kita ini hidup Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kalau sudah sadar diri, kalau dalam bahasa tasawufnya, man arafa nafsa faqad arafa rabba. Orang hanya bisa akan mendapatkan puncak keberhasilannya saat dia tahu potensi dirinya. Sehingga muncullah istilahnya Buya Hamka. Saya termasuk penggemar beliau, idola berat terhadap Buya Hamka. Buya Hamka itu Masya Allah luar biasa. Beliau nulis buku tasawuf modern tebalnya 300 halaman. Beliau menulis buku sejarah umat Islam hampir 900 halaman. Kalau saya nggak salah 978 halaman. Beliau menulis buku tenggelamnya kapal Panderwit di bawah lindungan Ka'bah. Beliau juga punya buku Lembaga Hidup, Lembaga Budi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, termasuk Buya Hamka itu ngasih cara pemikiran kepada kita bahwa betapa orang yang sadar diri agar tidak mengharapkan sisi terhadap ikan lele. Seumur hidup lele tidak akan pernah bersisi. Kira-kira betul atau tidak? Di sini sudah ada penelitiannya. Halo, lele tiba-tiba bersisi. Mana tahu dari Fakultas Perikanan, ya toh? Lalu kemudian membuat eksperimen. Entah apa, ikan gabus disatuin dengan ikan lele, hasilnya lele bersisi. Saya pikir Bapak Ibu normal-normal saja. Secara logika memang tidak mungkin. Artinya kita yang pertama harus sadar diri. Nah, saya ini mohon izin semua Pak Profesor, guru-guru saya ini sadar diri. Saya ini Bapak Ibu mohon maaf, bukan orang hebat. Saya pernah jadi tukang sapu masjid 2 tahun di Jalan Amal. Sambil kuliah, sedih Pak, nyapu masjid sambil kuliah di PAI. Makanya saya berterima kasih kepada Universitas Islam Riau, karena dulu kampus bergengsi sebelum muncul kampus-kampus yang lain adalah UI yang bisa menerima orang walaupun tidak mampu. Makanya masjid ini masjid bersejarah dalam hidup saya. Disinilah saya sarajin sholat duha kalau tiba-tiba informasi dari rektorat disuruh mau bayar SPP. Angkat tangan, ya Allah. Saya Bapak Ibu kalau saya nggak salah itu 7 kali saya nangis di masjid ini gara-gara informasi pembayaran SPP. Lillahi ta'ala. Terakhir kejadiannya tahun 2012. Saya ketika itu punya uang 300.000, bayar SPP waktu itu 1.800.000. Saya mikir dari mana saya dapat uang. Nelpon kampung nggak mungkin, orang tua petani. Nelpon siapa? Nelpon Pak Rektor, nggak mungkin. Waktu itu belum kenal. Kalau kenal enak, apalagi diangkat. Ya sudah, kamu jadi anak angkat saya. Seru. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenalan tidak ada. Terus bagaimana? Ilmu kita dari mondok. Saya ini kan alumni pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara. Namanya Pondok Pesantren Mustofawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Saya pondok di sana. Dulu kita belajar kitab Qawaid, belajar dari Jurmiyah, lalu Mutasar Jiddah, Kawakib, Khuduri, lalu kemudian Jami' Durus Arabiyah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, zaman kita mondok dulu, kalau sulit-sulit dekatkan diri kepada Allah.
Kalau tidak, perbanyak sedekah, karena sedekah itu memperlancar rezeki. Makanya bapak-bapak kalau ingin rezekinya jadi rektor, rajin-rajin sedekah kayak Pak Rektor yang sekarang. Insya Allah nanti jadi rektor. Sedekah sama tim suksesnya maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, izin ya, saya ini mohon maaf, sadar diri, saya ini Pak Ustadz kampung, jadi kadang-kadang ngomongnya kadang-kadang ke kampungan. Mohon dimaklumi. Saya udah nyampaikan sama Pak Ustadz, Pak, kalau saya mau diundang di WIR jangan saya. Salah, saya nggak ada kualitas. Kata Pak Ustadz, nggak apa-apa, karena produksinya ini produksi WIR dan kamu tamatan WIR, nggak apa-apa, masuk saja. Saya bilang nggak usah Pak, iya kamu saja. Saya nggak mampu, saya malu, pokoknya kamu saja. Semalam Bapak Ibu, saya tabligh akbar di Kabupaten Pelalawan, 10.000 jamaah, nggak grogi sedikit pun, slow aja. Kenapa? Karena Ustaz kampung diundang orang ke sana, slow. Saya ceramah di depan Pak Gubernur, santai aja saya. Waktu saya diundang orang-orang Nasdem, waktu datang Menteri Kehutanan, slow aja saya bicara kehutanan yang sedang rusak, apalagi di Riau sini. Tapi diundang di WIR ini, alamak, kapan selesai acara ini? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang kampung kok suruh dimasuk ke kandang macan, ya kan? Kalau nggak dari sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya tadi coba mantapkan diri. Ustaz Suwandi, dirimu pernah mondok, dan yang kamu hadapi gurumu, pokoknya jangan ada nilai dalam dirimu ingin menghinakan guru-guru. Kamu murid, tetap murid. Kamu dulu pernah mahasiswa, tetap itu adalah guru-guru. Kamu hanya ingin menyampaikan apa yang engkau tahu dan apa yang engkau pelajari dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup beliau, ya, masa hidup beliau, perjuangan beliau, sampai kemudian bagaimana para sahabat bisa memunculkan semangat yang luar biasa, dan itu sebuah menjadi teladan untuk kita. Bapak Ibu, sejarah kehidupan manusia yang paling hebat dan dahsyat tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bikir bin Malik bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Setelah itu para sahabatnya dan mereka sukses, hijrahnya mereka sukses. Sehingga kalau kita turunkan, mohon maaf, hijrah ini kan sebenarnya dibagi kepada dua. Apa itu? Kalau hijrahnya para sahabat, mereka hijrah bis jasad waruh, jasadnya hijrah, ruhnya hijrah, perjuangannya berat. Ada sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi itu. Dalam Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Syofir Rahman Al-Mubarakpuri, kalau terjemahan itu tebalnya 601 halaman. Nanti juga bisa dibaca misalnya dalam kitab Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari, atau bisa dibaca dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, meninggal 774 Hijriah. Kalau kita baca sejarahnya, Masya Allah, Suhaib Ar-Rumi saat mau berangkat hijrah ditanya, Suhaib, nak kemana? Kata Suhaib, saya nak berangkat ke Madinah. Ngapain? Ikut dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang-orang kafir, Suhaib, udah deh, nggak usah kebanyakan cerita. Kamu datang dari Romawi dalam keadaan miskin, engkau datang dari Romawi dalam keadaan tidak punya, dan sekarang engkau hendak berangkat menuju Madinah mengikuti Muhammadmu. Ingat Suhaib, tinggalkan istrimu, tinggalkan hartamu, tinggalkan kekayaanmu, tinggalkan ternakmu, tinggalkan pertanian. Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh sahabat. Ini yang dialami oleh baginda Rasul saat melakukan hijrah. Kita sekarang hijrahnya enak. Hijrah itu kan kalau dalam bahasa Arabnya apa ya? Al-intiqal ya. Al-intiqal itu Pak, pindah. Saya dulu di sana tadi, lalu kemudian hijrah ke depan. Nanti setelah dari sini saya acara di Garuda Sakti, berarti hijrah lagi. Gitu? Dan bapak-bapak yang sudah ganti istri berarti hijrah, mantap. Ibu-ibu juga begitu.
ya kan, yang ganti mesin juga hijrah. Namanya hijrah pokoknya umum, al-intiqal. Cuma kan mohon maaf, kalau mau dirumuskan lebih jelas bahwa hijrah yang sebenarnya yang mana? Kata para ulama, hijrah yang sebenarnya sekarang adalah hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi semua kita ini levelnya hijrahnya beda-beda. Kalau saya sekarang hijrahnya, dulu nggak bangun pondok. Sekarang Bapak Ibu, kami ada 5 orang, semuanya alumni daripada Universitas Islam Riau. Sekarang kami anak-anak muda bangun pondok di Jalan Garuda Sakti, kilometer 8. Alhamdulillah pembangunannya sudah 60%. Nama pondok pesantrennya Darul Uswah, Dar Negeri Uswah Teladan. Saya ingin dari belajar dari kampus dulu, lalu kemudian sekarang ingin bangun pondok pesantren. Siapa timnya? Semuanya anak Universitas Islam Riau. Ada yang dari Visipol, saya pakai ilmu politiknya untuk melobi dana-dana halus di pemerintahan. Lalu kemudian ada dari anak PAI, mereka ini bagian doanya. Kan dulu kami sering dibayar bahwa UIR yang paling sederhana itu PAI, tukang doa saja. Salah, saya bukan tukang doa bro. Saya bukan tukang doa saja, tukang ceramah bisa, doa bisa, orasi bisa. Berapa kali saya demo di Polda zaman mahasiswa dulu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, takdirnya saja kebetulan sekarang ini jadi seorang penceramah. Kita ini perannya beda-beda, maka hijrah kita ini nggak bisa disamakan, tapi bisa diumumkan, bisa universalkan, bisa diglobalkan. Udah kelihatan kayak cerdas belum Pak? Saya udah lihat. Bisa diuniversalkan, bisa globalisasikan. Memang kalau orang nggak cerdas dibuat cerdas Pak, kelihatan Pak ohnya. Makanya saya dari tadi menghindari bahasa-bahasa ilmiah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, maka kita hijrahnya apa? Hijrah sekarang Bapak Ibu meningkatkan etos kerja yang lemah menjadi kuat. Karena rumusnya manusia ini dibagi 2. Ada yang dia baik, ada yang memperbaiki. Saya ulang, manusia itu dibagi 2. Pertama dia soleh, yang kedua dia muslim. Soleh itu artinya baik, muslim berarti sudah bisa membuat perubahan, ngajak orang yang lain jadi baik. Dan ini kita melihat diri kita masing-masing. Kita ini bagian yang soleh hanya baik pada diri, atau sudah muslim bisa membuat global perubahan untuk masyarakat yang jauh lebih. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau mau berbicara muslim, yang jelas-jelas di hadapan kita adalah pendiri YLBI. Siapa itu? Beliau yang makamnya ada di sana. Apa itu? Membuat muslim program yang besar, rencana yang dahsyat dan luar biasa, sehingga sampai hari ini data yang disampaikan tadi 1000 lebih karyawan. Berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari almarhum yang sekarang mengalir pahalanya untuk beliau. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan soal kita bacain Al-Fatihah untuk pendiri gak usah dibahas, ini sampai atau tidak. Kan ini udah kalangan dosen ya, itu untuk kalangan masyarakat aja Pak, yang sering ribut ya loh, ribut katanya yasinan gak sampai, Anda lewat. Kita yang bagian dosen udah gak ikut campur lagi ya Pak ya. Saya juga pernah jadi dosen Pak, cuma udah berhenti. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, pernah Pak, saya pernah ngabdi di PAI menggantikan almarhum Pak Ali dulu. Sekali Pak, saya ngajar di sana, tiba-tiba datang telepon dari Dayun, datang telepon dari Inhub, datang telepon dari Rokan Hulu. Setiap saya ngajar datang telepon, jadwal keluar kota. Kemudian waktu itu saya masih materialis, saya mikir-mikir,
Kalau saya ngajar jadi dosen, saya hitung-hitung saya ngajar sebulan paling anggap 3 juta 4 juta sekali ceramah, kayaknya selesai dalam hati saya. Akhirnya saya mau mundurkan diri. Aduh, kacau memang hidup ini ya. Memang begitulah kita kadang-kadang ya Bapak Ibu, terlalu hukum dunia. Maka di tahun ini kita ingin belajar menjadi orang yang soleh dan orang yang muslim. Kalau soleh, kata para ulama adalah huwa solaha li nafsihi, dia yang baru bisa memperbaiki hanya dirinya. Sedangkan muslim, dia yang solaha li nafsihi wa ghairihi, yang mampu membuat perubahan bukan hanya kepada dirinya, tapi juga mampu membuat gelombang perubahan terhadap orang lain. Maka ibu-ibu, Bu, dari tadi nggak disapa ibu kalau ingin menjadi muslim berarti bukan hanya ngurus suami, tapi anak-anaknya juga selesai. Ya kalau ibu-ibu hanya sibuk dengan lipstiknya, dengan skincare-nya, oh saya pikir nggak selesai ya Bu ya. Apalagi mohon maaf, suami pulang pulanglah, suami pergi pergilah, ya suami makan makanlah, suami tidur tidurlah. Yang penting tiap bulan cair. Suami pulang pulanglah, nggak datanglah. Yang penting tiap bulan cair. Kalau lah contoh ibu BCL namun enggak bini cilaku kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Bapak Ibu, saya balik ke cerita yang tadi karena masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi wa muslim inilah yang dilakukan oleh pendiri mampu. Dan beredanya adalah kalau soleh Pak, tantangannya nggak berat. Sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak pandai baca Quran jadi baca Quran, ya, yang nggak hafal jadi menghafal, yang kurang baik jadi kita perbaiki, yang lemah kita kuatkan, yang malas kita semangatkan. Nggak soleh, itu mah problem cuma dalam diri sendiri, mau atau tidak, tertindas atau bangkit, terlambat atau maju ke depan. Semuanya tergantung kita. Wong pada akhirnya mohon maaf lahir batin, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada masa di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang pada akhirnya nanti di akhirat lari dari anak, dari ibu, dari istri. Semua kita ini mohon maaf. Saya nanti nggak ditanya di liang kubur. Suami dulu waktu di dunia jadi ustaz kondang ya, nggak ditanya. Semua kita urus pribadi masing-masing. Jadi dosen, mohon maaf izin, atau pernah kita kerja kepada seseorang, menipu atau tidak, membuat kebaikan atau tidak. Jangan-jangan mohon maaf lahir dan batin, selama kita berkontribusi untuk Universitas Islam Riau, kita bukan memberikan kontribusi, malah menusuk dari dalam dan merusak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini universitas wadah kita untuk fastabiqul khairat, membuat kebaikan dan perubahan. Saya izin mohon maaf. Ini hanya bahasa yang kepingin disampaikan. Betapa Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak mahasiswa, banyak orang-orang kampung, banyak anak-anak di pedalaman yang mereka datang ke Universitas Islam Riau ini, lalu kemudian dapat pencerahan, balik mereka ke kampung halaman, bisa mengharumkan kampung halamannya, mengharumkan kotanya, mengharumkan daerahnya. Dari mana mereka dapatkan ilmunya? Dari sumbangsi seorang dosen, seorang guru besar yang telah mendidik dan memberikan ruang lingkup, yaitu Universitas Islam Riau. Subhanallah. Padahal disebutkan apa? Salihun wahid, seorang yang soleh tapi sendiri, khairun wa ahabbun ilallah, jauh lebih baik dan dicintai Allah min alifis salihin, daripada 1000 orang soleh. Artinya kalau seandainya ada orang yang soleh dia sendiri, jauh dicintai Allah daripada orang-orang yang kemudian mohon maaf lahir dan batin. Ada orang yang muslim, mohon maaf, ada orang yang bisa membuat gelombang perbaikan, jauh lebih dicintai Allah daripada ada 1000 orang-orang yang baik diri-dirinya. Maka yang ingin kita lakukan,
Di tahun baru ini Bapak Ibu, kalau kita bicara dengan doa tahun baru, ya setidaknya kan ada 3 lah ya. Ada 3. Wahada amun jadi doa yang kita baca di awal tahun ada 3. Wahada amun jadi qad aqbal. Ya Allah, ini tahun baru telah datang, telah di hadapan kami, telah kami lalui 2 hari. Terus bagaimana? As'alukal ismata minasyaiton. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan saya diperbudak setan tahun ini. Yang kedua, wal aud ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Ya Allah, berikan saya pertolongan untuk mampu mengendalikan diri saya. Yang terakhir, wal istighfar bima yuqarribuni ilaika zulfa. Kalau kita baca doa tahun baru yang semua kita baca Bapak Ibu, setiganya 3 yang kita minta kepada Allah. Pertama, ya Allah, lindungi saya tahun ini, bukan tahun saya di mana dikangkangi oleh setan diri saya sendiri. Yang kedua, bagaimana saya ya Allah, Engkau berikan pertolongan untuk mampu mengendalikan diri sendiri. Bapak Ibu, semua kita tahu rumusnya. Yang berbahaya bukan tetangga, yang berbahaya bukan pejabat, yang berbahaya bukan orang lain, yang berbahaya bukan lingkungan, yang berbahaya bukan siapapun. Yang berbahaya, kalau ditanya bahaya yang paling terbesar dalam hidup ini, tiada lain dan tiada bukan, adalah bahaya sikap kita sendiri. Nyambung nggak Bapak Ibu ceramahnya? Nyambung lah kalau nyambung Bapak Ibu, biar senang hati saya sedikit. Nyambung nggak ceramahnya? Ya, makasih. Ya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jadi itu dia artinya dalam hidup ini, kan gitu ya, dalam hidup ini mudah-mudahan kita ini bagian orang yang bisa membuat bodoh. Umar ibn Khattab, kerasnya luar biasa, tapi tak kalah dia menjadi muslim. Tapi itu pula lah Pak, kalau orang yang soleh musuhnya nggak banyak. Nabi dulu waktu untuk beliau sendiri, waduh dipuji, dikenal al-amin, ya toh, dikenal orangnya jujur, cerdas, baik. Kita ini Pak, kalau mau bikin gelombang, orang-orang ramai ke masjid, ya, rajin ke sini, membuat acara ramai jamaahnya. Oh, ini tantangannya berat Pak. Yang enak tuh kita ke masjid sendiri. Nah, kalau ke masjid sendiri slow, namanya keinginan sendiri, nggak berat. Yang berat itu Bapak Ibu, yang tantangannya besar, kalau kita menjadi muslim, memperbaiki. Saya aja menangkap dari Bapak Ketua Umum LPI tadi, tantangan. Tantangan disebutkan, solusi disebutkan. Betapa banyak tantangan-tantangan, lalu kemudian solusi-solusi yang disebutkan. Sebab kenapa? Saya menilai, kenapa beliau berbicara tentang umum YLP ini? Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ini adalah untuk menyelamatkan Universitas Islam Riau. Kalau mohon maaf tidak berjalan, dosen tidak mencari mahasiswa, lalu nggak ada orang yang mau masuk UIN, terus piye? Apa bahasa Indonesia ini? Terus gimana? Tiba-tiba dari PAI nggak ada lagi yang masuk, tiba-tiba dari hukum nggak ada lagi yang masuk, tiba-tiba dari, kan nauzubillah min dzalik. Zaman saya dulu ospek berapa ribu ya? Tahun 2011, tahun 2011 zaman saya ospek, pokoknya banyak lah Pak, banyak kali. Ya kan? Pokoknya zaman itu saya ingat 21.000. Masya Allah, di mana-mana orang membicarakan UIN mahasiswanya hebat. Sehingga muncul ungkapan dulu, zamannya Pak Detri tapi ya, dulu rektor saya beliau. Zamannya beliau dulu muncul kayak gini, kalau nggak diterima di UIN, kalau nggak terima di mana? Bondre, UIN, welcome. Sehingga Bapak Ibu, saya juga bagian, gara-gara nggak diterima di UIN. Akhirnya saya alhamdulillah diterima, mudah, keren. Tapi ternyata setelah kita kuliah baru kita tahu, Masya Allah, nggak nyesal saya kuliah di UIN. UIN itu seru, pilihannya ada, dosennya tertib. Kalau pagi memang pagi, kalau siang memang siang. Saya dapat cerita dari kawan-kawan saya, ada kampus yang masuknya pagi, dosen datangnya sore. Apa nggak mau nyekik orang bawaannya kita mahasiswa di situ? Di UIN ini saya nggak tahu Pak ya, ada dosen macam itu atau tidak.
Tapi saya karena di PAI dulu nggak ada. Pokoknya masuk pagi, kami keluarnya siang. Ada sebagian kampus Pak, masuknya jam 8, dosennya datang jam 4, bahkan kadang-kadang datangnya jam 5, alasannya seminar. Tapi ini bukan dosen buir, bukan buir Pak, ini bukan buir. Kalau buir Masya Allah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menjadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap menghadapi tantangan, fitnah, ancaman dari orang lain. Saya Bapak Ibu, kalau untuk diri saya ceramah, untuk sholat saja, saya insya Allah bisa, karena saya pondok. Tapi yang besar tantangan beginilah. Saya ngajak orang, ya toh, saya kemudian kesana dan kemari, tantangannya tentu besar. Maka saya yakin dan percaya banyak dosen-dosen kita, banyak guru-guru besar saya yang di sini, yang bagian muslim. Perjuangannya berat, ujiannya berat, cobaannya banyak. Tapi percayalah Bapak Ibu, pada akhirnya life is the checklist. Hidup ini adalah pilihan. Pengen menjadi orang yang memperbaiki, siap-siap dicaci dan dimaki, bahkan mungkin bisa dibunuh sendiri. Tapi kalau hanya sekedar soleh, sekedar untuk diri sendiri, semua kita saya pikir sudah mampu. Kalaupun belum mampu, tinggal kita perbaiki ibadah sholatnya, ibadah zikirnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan walaupun ceramah ini tidak berurutan kayak lagi seminar Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bisalah dipahami. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu, kalau ceramahnya kurang bagus, ceramahnya kurang gimana, saya mohon maaf. Namanya tadi Ustadz Kampung, biasanya ceramah di kampung, gak pernah ngadapin ya ibu-ibu yang pintar-pintar, yang ada doktor, ada dosen. Saya mohon maaf Bu, masih mahasiswa. Anggap aja nanti perbaikan kalau diundang kedua kalinya. Kalau kedua kalinya diundang, insya Allah ada perbaikan. Nah, saya janji deh, ada perbaikan sampai nanti pada akhirnya perbaikan kedua. Setelah itu di ACC, setelah ACC diseminarkan. Berarti saya hitung jadwal saya ke sini masih ada perbaikan pertama, kedua, ACC, seminar. Berarti berapa? 4. Salah, 5 kali. Terakhir di wisuda. Ya berarti 5. Insya Allah lah ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf